Pertama, aku di sini mau panaskan loyang yang sudah dilapisi plastik bening dan dioles dengan minyak. Siapkan wadah, pecahkan 3 butir telur berukuran sedang dan bersuhu ruang, 120 gram gula pasir, 2 saset SKM atau susu kental manis, merek bebas ya. Setengah sendok teh garam, 1 cup vanili bubuk, kalau mau pakai yang cair juga boleh. Aduk hingga rata atau sampai gula larut, tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Kira-kira seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan 1 bungkus tepung hongkwe kemasan 95 gram. Lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Lanjut, tambahkan 400 ml santan. Aku pakai santan segar dari setengah butir kelapa. Aduk hingga rata. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan yang aku buat dari 5 lembar daun pandan yang di blender. Kemudian aduk hingga rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika perlu, kalian bisa saring adonan ini untuk mendapatkan hasil yang lebih lembut dan halus. Seperti ini konsistensi akhirnya, cair ya. Ini siap kita kukus. Jangan lupa lapisi tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih agar tidak ada uap yang mengalir atau menetes di atas adonan. Sebelum dituang adonannya wajib kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Lalu tuang adonan kira-kira 1 sendok sayur di loyang yang sudah dipanaskan sebelumnya, dan ini kita kukus selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit buka kukusan, kemudian kita aduk dulu adonannya ya, dan tuang di atas lapisan yang pertama tadi, kemudian kukus kembali selama 3 menit. Membuat kue lapis India ini, kita harus mengukusnya dengan menggunakan api besar ya teman-teman, agar hasil kuenya ini nanti bergelombang. Jangan lupa perhatikan air kukusan, jika sudah berkurang bisa kita tambahkan lagi dengan air panas ya. Lakukan prosesnya sampai adonan habis. Ini adonan lapisan terakhir. Untuk lapisan terakhir, kukus kue selama 20 menit agar kuenya matang dan tanak. Setelah 20 menit kuenya udah matang dan aku angkat dari kukusan, dan ini akan aku diamkan sampai kuenya benar-benar dingin dan set, baru kita keluarkan dari loyang. Seperti ini hasilnya, kue lapis Indianya udah jadi, warnanya cantik banget. Potong kue sesuai selera. Kue ini super duper enak dan wangi banget. Teksturnya itu padat tetapi sangat lembut dan lumer di mulut. Kue ini emang bergelombang seperti penari India yang sedang bergoyang. Kue ini sangat dicari pada saat bulan Ramadan karena enak banget dan cocok banget untuk dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa. Rasanya manis, gurih, enak banget. Gimana? Cukup mudah ya bikinnya? Selamat mencoba! Langkah pertama, aku juga mau panaskan loyang yang berukuran 10x20 yang sudah aku olesi minyak di setiap sisinya, tapi tidak perlu dilapisi plastik. Siapkan wadah, pecahkan 4 butir telur bersuhu ruang dan berukuran sedang, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, ada 3 bungkus SKM atau susu kental manis, merek bebas ya. Kemudian semua bahan ini akan aku aduk menggunakan whisk sampai gulanya larut. Tidak perlu terlalu lama, tidak perlu terlalu mengembang, cukup seperti ini. Kemudian ini aku sisihkan dahulu. Siapkan wadah.
3 bungkus santan instan kemasan 65 ml, masukkan ke dalam wadah semuanya. Kemudian tambahkan air hingga mencapai 600 ml. Aduk hingga rata. Sisihkan dulu. Kemudian akan aku ambil adonan telur. Tambahkan 100 gram tepung hungkwe. Aduk hingga rata. Oh ya teman-teman, kue lapis India ini adalah kue khas dari Banjarmasin. Ini enak banget. Kue ini sangat digemari di saat Ramadan karena rasanya yang sangat enak, lembut dan lumer di mulut. Walaupun resep ini adalah lapis India, tetapi aslinya resep ini bukan dari India ya teman-teman. Karena kue ini bergelombang, jadi seperti penari India yang sedang bergoyang. Nah seperti ini, aduk hingga rata, masukkan santan semuanya ya. Aduk hingga merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Seperti ini. Setelah merata, aku sisihkan dahulu. Siapkan wadah yang lain. Larutan adonan ini akan aku saring untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Nah seperti ini teman-teman, hasil akhir atau konsistensi adonannya itu cair ya. Kemudian ambil gelas takar. Ini kita takar untuk mengetahui kita dapat berapa mili, karena adonan ini akan aku bagi dua. Nah di sini aku dapetin sekitar 1100 ml adonan. Kemudian akan aku bagi dua, kurang lebihnya tidak masalah ya teman-teman. Satu bagian akan aku beri pasta red velvet secukupnya. Kemudian aduk hingga rata. Yang satu bagian akan aku biarkan polos. Nah seperti ini teman-teman, aku dapetin dua larutan ya, yang satu berwarna merah dan yang satu polos. Dan ini adonannya siap dikukus. Siapkan kukusan, lapisi dengan kain bersih ya tutupnya, agar tidak ada uap air yang menetes di atas adonan. Kemudian ambil adonan yang berwarna merah, wajib kita aduk dulu sebelum kita tuang ke atas loyang. Tuang adonan sekitar 1 sendok sayur, kemudian ini kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tuang adonan yang berwarna putih. Kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit. Mengukus kue lapis India ini perlu diperhatikan, itu adalah mengukus dengan api yang sangat besar ya teman-teman, karena kita inginkan hasil kuenya itu nanti bergelombang. Jangan lupa untuk selalu cek air kukusan, jika berkurang bisa ditambahkan dengan air panas ya. Nah lakukan prosesnya sampai adonan habis. Ini lapisan merah yang terakhir, kita tuang semua. Kita kukus kembali lapisan terakhir ini sekitar 20 menit agar hasil kuenya itu matang dan tanak. Setelah 20 menit ini kuenya udah matang. Kemudian kita angkat dari kukusan. Ini belum bisa kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Kita diamkan dulu hingga benar-benar dingin dan ngeset. Nah ini udah set, udah dingin. Aku keluarkan dari loyang dan sudah aku potong-potong seperti ini. Cantik banget warnanya, gradasi merah dan putih. Kalau kalian ingin hasil perlapisnya lebih detail warnanya, kukus perlapisnya selama 10 menit ya teman-teman. Karena aku ngukus perlapisnya cuma 5 menit, jadi hasilnya berupa semburat-semburat tipis gitu. Tetapi ini cantik banget dan rasanya nggak kalah enak dengan lapis India pandan. Gimana, mudah kan cara bikinnya? Selamat mencoba. Sekian videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.